Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zahiru kalamil musannifi anna al-mughtasila la yantakilu ila al-aysar hatta yusalli al-ayman. Wa zahiru kalamil musannifi utawi zahire kalami musannif iku annal mughtasila sak temene wong kang adus iku la yantakilu ora kena ngalih sapa al mughtasil ora kena ngalih sapa al mughtasil ilal aisari maring anggota kang kiwa hatta yusallisa sehingga ngaping teloni sapa al-mughtasil sehingga ngaping teloni sapa al-mughtasil al-aymanah ing anggota kang tengen atau sisi kang tengen. Wa sharihu kalamihi utawi penjelasane kalame musannif utawi penjelasane kalame musannif fil ihya'i ing dalam kitab Ihya Ulumuddin iku annadalka sak temene gosok iku yakunu ono apa adalka iku ba'da tamami syiqqaini ing dalam sakwise sampurnane sisih loro iku ba'da tamami syiqqaini ing dalam sakwise sampurnane sisih loro salasan kelawan ping telu lakin konah tetapi ini dawuh sapa Ibnu Hajarin Imam Ibnu Hajar wasyarbini lan Imam Khatib Asy-Syarbini dawe fal akmalu maka utawi kang luweh sampurna iku ayyagsilah yen to mbasuh sapa mughtasil iku ayyagsilah yen to mbasuh sapa mughtasil wa yudlika lan yen to gosok sapa al-mughtasil syikkahu ing sisiye al-mughtasil al-aymanah kang tengen al-muqaddamah kang ono ngarep al-muqaddamah kang ono ngarep tahta summal muakhkhari iki summal muakhkharah nuli arah mburi summal muakhkharah nuli arah mburi summal aisarah nuli arah kiwa kadzalika halih koyok mengkono-mengkono al-muqaddam kadzalika halih koyok mengkono-mengkono al-muqaddam fahadihi moko utawi ikilah ayyagsilah wa yudlika syiqqahul ayman moko utawi ikilah ayyagsilah wa yudlika syiqqahul ayman iku marratun saambalan summa saniyatun nuli utawi ambal kaping pindho
nuli utawi ambal kaping pindho iku kadzalika kaya mengkono-mengkono ayyaghsilah wa yudrika syikkoh itu ya. Summa salisatun nuli utawi ambal kaping telu iku kadzalika kaya mengkono-mengkono ayyaghsila wa yudrika syikkoh. Wa khallil lan nyela-nyelani sapa sira sya'ra ra'sika ing rambut sirah sira walihyatika itu dan rambut jenggot sira atau kenging sambian langsung atofkan ke sya'run itu berarti dinasabkan walihyatakah lan ing jenggot sira. Sawaun iku padha kana utawi yen ta ana apa sya'ra sika walihyatik iku kasifan kang ketel au khafifan utawa kang aran. Wala yajibu lan ora wajib alal mar'ati ing atase wong wadon apa naqdud dhafairi ngudari pira-pira gelungan illa idza alimat angin ing dalem nalikane wis ngerti sapa al-mar'ah annal ma'ah ing sak temene banyu iku la yasilu ora bakal tumeka apa alma ila khilalis syu'uri maring sela-selane pira-pira rambut Bismillahirrahmanirrahim. Wadluk ma aqbala min badanika wa ma adbar. Kemudian setelah kita membasuh sisih bagian kanan, baik di situ bagian depan atau belakang, kemudian dilanjut dengan membasuh sisih bagian kiri, baik depan atau belakang, lalu kita menggosok bagian depan daripada badan kita dan menggosok bagian belakang badan kita. Jadi kalau mengikuti dawuhnya musannif yaitu Imam Ghazali bahwa untuk menggosok ini peletakannya setelah sempurnanya membasuh bagian kanan atau kiri badan, depan atau belakang. Makanya di sini dijelaskan wa zahiru kalamil musannif annal mughtasilah la yantakilu ilal aisar hatta yusallisal aiman. Kalamnya musannif yaitu Imam Ghazali kalau ditinjau dari dohirnya lafaz itu menunjukkan bahwa orang yang mandi besar itu tidak boleh pindah ke anggota yang kiri hingga orang tersebut sudah melakukan taslis di anggota yang kanan. Berarti begini gambarannya, dibasuh bagian sisi kanan badan ini, sebelum dibasuh 3 kali jangan pindah ke sebelah kiri. Berarti sempurnakan dulu, kalau sudah 3 kali boleh pindah ke bagian kiri. Wa sharihu kalamihi fil ihya,
Sedangkan penjelasan kalamnya musannif yaitu Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini kebetulan musannifnya kitab Bidayatul Hidayah ini itu satu orang dengan musannifnya kitab Ihya, yaitu sama-sama Imam Ghazali. Sehingga untuk menemukan keterangan yang lebih jelas, lebih detail, perlu diadakan muqabalah. Ini tradisi ulama. Perlu diadakan muqabalah, perbandingan keterangan yang lain. Ternyata di situ ditemukan dalam Ihya itu pernyataan Imam Ghazali, an-naddal kayakunu ba'da tamamis shiqqain, bahwa menggosok itu nanti posisinya itu dilakukan setelah sempurnanya dua sisi, kanan atau belakang, kanan atau kiri gitu. Jadi kok nanti bagian kanan sudah dibasuh sebanyak 3 kali depan atau belakang, kemudian bagian kiri 3 kali depan atau belakang, baru setelah itu menggosok. Ini menurut keterangan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kata tadi perlu adanya muqabalah. Ini juga pelajaran bagi para santri. Tentunya nikah nasihat kula ke sampeyan untuk di zaman sekarang ini, karena zamannya sudah lebih canggih. Bahkan di situ kita mempelajari kitab, tanpa beli kitab kita sudah bisa memiliki ribuan kitab, bahkan puluhan ribu itu bisa, dengan cara download aplikasi Maktabah Syamilah. Itu semua madhab dan semua madhab akidah juga ada di sana. Namun yang perlu saya tekankan, walaupun di era sekarang ini canggih, jangan tinggalkan ahwalil ulama, tradisi belajarnya para ulama. Bagaimana tradisi para ulama? Dalam ngaji itu tidak hanya bersumber dari satu ulama atau dari satu sumber, akan tetapi beliau-beliau itu menjadikan metode pembelajarannya dengan muqabalah, membandingkan pendapat dengan pendapat yang lainnya. Walaupun toh di situ satu orang, tapi kok punya beberapa karangan, nanti ada perbandingan. Gitu ini perlu. Kadang nak santri di zaman makin karena sudah banyak aplikasi bahkan terjemah. Jadi saya mohon jangan hanya sekedar tafwid gitu, pasrah betul terhadap aplikasi yang ada di depan kita. Kok nanti ada terjemah kita langsung pasrah betul, menganggap itu terjemah betul, benar, sudah ditashih misalkan. Harus hati-hati. Artinya sampean harus sekarang ini fokuskan pada keilmuan sampean, dengan caranya memahami betul pendapat dan kalam para ulama, bahkan hadis dan Al-Quran itu kelaban pondasi ilmu. Sehingga nanti kalau sampean ilmu yang dijadikan pedoman, maka ditemukan banyak dari terjemah yang juga salah. Banyak dari terjemah yang di situ yang mengalami sabqul qalam, tergelincir dalam menulis, itu banyak. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari Syekh Muhammad Nawawi, yang mana beliau mengutip bahwa keterangan lain dalam kitab Ihya itu demikian. Dan ini termasuk ahwalil ulama. Karena anak-anak santri kalau tidak diingatkan semacam ini semena-mena, kalau senyaman, aduh kebaya apa nyari ilmu, ya mapaya belajar nahwu sorof, ya mapaya di situ nurut ngaji. Wong sekarang sudah komplit, tanya ke Google sudah ada, lihat di aplikasi sudah lengkap dengan terjemah. Hati-hati, saya banyak menemukan
Kula tibi pengalaman saya banyak menemukan baik dari segi lafadznya atau dalam segi i'rabnya atau bahkan dari keterangannya itu yang tidak sesuai dengan ahwalil ulama. Hanya sekedar jiplak-jiplak bagi orang-orang yang mungkin orang ketiga, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Awas, harus ada pondasi keilmuan agar ada pembanding nanti apakah ini sahih betul atau tidak. Dan sehingga ini sama dengan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Nawawi. Beliau dalam menyimpulkan pendapatnya Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah itu masih membandingkan kalam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin. Lah lebih bahayanya lagi ini kan, men beda santri kanto misalkan baca terjemah kemudian menyalahkan orang yang sudah mengaji bertahun-tahun misalkan berdasarkan ilmu dari para ulama, disalahkan hanya gara-gara terjemahnya tidak sama. Ini yang Masya Allah parah ini. Dilalah nanti kalau sudah dikoreksi, yang mendebat, yang mengkritik, yang keliru. Ini banyak kasus demikian. Makanya perlu muntuk nika perlu nyari ilmu nika perlu. Masalah penyimpulan keterangan itu setiap orang kadang beda dalam menyimpulkan, beda dalam memahami. Antara murajjim satunya dan murajjim yang satunya lagi itu beda kadang. Paham nggih? Maksud kudu itu. Wong kadang nak santri terangake bab yang sama, pelajaran yang sama, dalam memahami persantri itu beda kadang. Beda saya tak pati fokus di situ pemahamannya ke sana. Ada yang di situ betul-betul mendengarkan tepat sesuai dengan yang dikehendaki masanya. Ada yang di situ separuh-separuh sehingga di situ timbul kemuskilan. Oleh karena itu pentingnya ngaji nggak nikah. Ini kepentingan ngaji. Saya dulu sempat nikah berbagi pengalaman nih. Sempat diceritakan oleh sebagian santri yang di situ hanya bermodal istima' atau bermodal mendengarkan saja dari teman-teman tanpa ada talaqi bil masyayikh. Ternyata apa yang terjadi fatal. Pemahaman-pemahaman yang beliau miliki itu semua fatal. Termasuk salah satunya makan itu bisa membatalkan wudu. Adreb bisa membatalkan wudu. Kata siapa? Kata anak-anak di pondok. Anak-anak kata siapa? Kata dari satu orang saja yang di situ ngarang-ngarang kemudian dipercaya. Bahkan tak sedikit dulu yang fatal itu ilmul faraid itu kan nisful ilmi, ya kan? Separuh dari ilmu. Itu ada yang memahami, nah karena belajar ilmu faraid kudu tengate arapa? Karena melefaham ilmu faraid, ilmu warisan tak abid umrah. Umrah kurangin setengah. Seaslinya sebidak telo umrah menjadi 31 misalkan. Nah ini pemahaman yang fatal hanya gara-gara ngarang karep tibi kemudian parjaje sareng yang lainnya menjadi hukum syariat. Sehingga apa yang terjadi? Banyak santri yang takut belajar ilmu faraid gara-gara apa? Kesalahpahaman dalam memahami suatu ilmu. Ini penting ya. Mangana pakun ngaji sampai ngaji ben ngaji insyaallah deki pakun penyaman depak ke masa-masa bahagia dengan sendirinya. Debun sebagian masaya wis pokok santri iku kudu ngaji. Mbah opo alasane kudu ngaji, pokok alim lek wis alim pasti payu lan pasti dhuwur derajate. Ini kepesan masanya. Artinya tadi rugi dah. Jangan saya punya masalah misalkan di rumah, di masalah pribadi
Jangan terpengaruh dengan itu semua. Itu hanyalah iming-iming belaka yang menggoda sampean, membujuk sampean, kaki siti tak kira nyaman bodoh. Tak kira nyaman siti bodoh, siti tak nyaman lebih lepas udin kaki tak nyaman di rumah. Tak ring apa sedugale. Masa kecilmu kurang bahagia, masa mudamu kurang dinikmati, masa tuamu kamu sengsara. Dan jangan tertipu dengan semua ini. Tadek cerita anak-anak santri pokok alim ongku taat ke peraturan pondok, ngaji ongkuan lillahi ta'ala. Oh di ini kesengsara, ada ceritanya itu. Wes pegang ngomongan ini. Bagi ini masalah ahwalil ulama yang perlu kita juga memiliki metode atau sistem pemikiran yang semacam ini. Salasan lakin qala Ibnu Hajarin wa Syirbini fal akmalu ay yaghsila wa yudlika shiqqahul ayman al muqaddam. Akan tetapi debunah Imam Ibnu Hajar al-Haytami dan juga debunah Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, kedua ulama ini mengatakan pendapat yang berbeda dengan Imam Ghazali. Apa kata beliau? Fal akmalu ayyaghsilah, yang lebih sempurna caranya yaitu orang yang mandi tersebut membasuh kemudian wa yudlika shiqqahul aiman. Ini bukan kemudian, pakai wawu ataf. Berarti membasuh sekaligus menggosok, seperti mandi kita. Kita kalau mandi gimana? Mandi kan tak cuma siram sampai egusek kan, iya kan? Tapi kita biasanya pakai sabun. Ini ndak. Mandi sekaligus dalkun, yaitu menggosok. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar. Yang digosok di situ sisi bagian kanan, yang bagian depan, kemudian bagian belakang, kemudian pindah ke bagian kiri, dan di situ depan dan belakang sama semuanya. Lah ini dihitung satu kali masih. Paham ya? Mendebun Imam Ghazali kan tidak. Mendebun Imam Ghazali pemarikade membasuh bagian kanan, kemudian bagian kiri, depan atau belakang, baru setelah itu menggosok. Iya kan? Kalau pendapat Imam Ibnu Hajar dengan Syekh Khatib ini, sampian nikah di apa nyaman ki? Dilakukan secara sekaligus. Ketiga hal itu, membasuh bagian kanan, terus depan dan belakang, sekaligus bagian kiri, depan dan belakang, dan itu semua berengin kelaban menggosok. Nah, setelah itu selesai dihitung satu kali, baru nanti yang kedua kalinya lakukan hal yang sama, ketiga kalinya lakukan hal yang sama. Ini sampai 3 kali, sehingga sampai juga mendapatkan kesunahan taslis gitu ya. Wa khallil sya'ra ra'sika wa lihyatika sawa'un kana kasifan aw khafifan. Kemudian kita sunnah di situ menyela-nyelai rambut kepala, rambut yang ada di atas kepala, dan juga jenggot, baik milik laki-laki atau perempuan. Karena mana kitab ini fair saja ulama itu menyebutkan jenggot, walaupun secara adatnya ghalibnya reng bini ni ketandi jenggot pakunya sebut, walaupun jenggotnya orang perempuan baik itu tebal atau tipis, maka sunnah disela-selai, itu sunnah. Tapi kalau nanti sampean yakin kok nanti air tidak bisa sampai tanpa disela-selai, maka hukum menyela-nyelai itu wajib, karena sudah diyakini tidak akan sampai. Wala yajibu 'alal mar'ati naqdudz dhafair illa idza 'alimat annal ma'a la yasilu ila khilalis syu'ur. Yang terakhir, bagi seorang perempuan, ini khusus untuk perempuan, tidak wajib hukumnya melepas gelungan rambut atau ikatan rambut. Biasa orang bini kan gelung, bun. Ketika mandi itu tidak wajib dilepas, itu boleh saja tetap demikian.
Akan tetapi jika sampean yakin bagi perempuan ini kalau tidak dilepas ikatan ini, maka air tidak bisa sampai ke sela-sela rambut. Kalau yakin demikian, maka wajib hukumnya melepas ikatan. Paham ya? Walaupun ikatannya di situ tebal. Bagi perempuan yang memiliki gelung rambut yang tebal atau rambutnya panjang, itu kalau digelungkan waju kan. Sedang-kadang gelung obu itu rajuan bicara kan. Itu ada. Lah itu boleh saja sampai tidak dibuka gelungan itu, tapi syaratnya tidak ada keyakinan dari sampean bahwa nanti air tidak bisa sampai di sela-sela rambut jika itu tidak dibuka. Kalau ada keyakinan maka wajib dibuka. Begini. Wa ausilil ma'a ila kulli ma'tafin min ma'atifil badan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.